Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Putri Farida Endang Sutati, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam dengan NIM 101240046. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan review buku dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kaidah Ushuliyah yang diampu oleh Bapak Yudi Ahmad Basori, MHI. Buku yang akan saya bahas adalah Ilmu Ushul Fikih karya Profesor Dr. Haji Rahmat Syafi'i, MA. Buku ini pertama kali dicetak pada Mei 1998 dan yang saya pegang adalah cetakan ke-7 April 2021. Diterbitkan oleh CV Pustaka Setia, buku ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami dasar-dasar ilmu fikih, baik untuk yang bercita-cita menjadi mujtahid maupun sekedar ingin mendalami hukum Islam secara serius. Buku ini terbagi menjadi 6 bab utama. Bab pertama yaitu pendahuluan, membahas apa itu usul fikih dan sejarah perkembangannya. Bab ini penting supaya kita paham bagaimana ilmu ini lahir dan terus berkembang di kalangan ulama. Bab kedua membahas sumber hukum seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Penjelasannya lengkap dan disertai contoh. Jadi kita bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik hukum Islam. Bab yang ketiga yaitu metode ijtihad, membahas berbagai metode yang digunakan ulama dalam mengambil keputusan hukum, termasuk ihtisan, al-maslahat mursalah, al-istishab, dan al-urf, dan beberapa metode klasik lainnya. Bab ini membuat kita bisa memahami logika di balik ijtihad. Bab yang keempat yaitu kaidah-kaidah usuliyah, membahas kaidah-kaidah penting, lafaz dan maknanya serta konsep-konsep seperti takwil, khas, am, amr, nahl, mutlak, mukhayyad, ma'khud, dan ma'hum. Bab ini membantu kita menafsirkan nas secara tepat dan memahami dasar hukum dengan lebih jelas. Bab kelima yaitu ta'arud al-adilah, membahas pertentangan dalil dan cara menjelaskannya. Di sini dijelaskan juga tentang nas dan tarjih, yang penting untuk melihat bagaimana ulama memutuskan hukum ketika ada konflik dalil. Bab yang keenam yaitu kaidah-kaidah fikih dan unsur hukum, menjelaskan kaidah-kaidah fikih, cabang-cabangnya, serta unsur hukum seperti hakim, mukallaf, perbuatan hukum, dan hukum itu sendiri. Bab ini memberikan gambaran bagaimana teori usul fikih diterapkan dalam praktik. Kelebihan buku ini adalah penyajian materi yang sistematis dan runtut sehingga mudah diikuti. Contoh-contoh yang relevan membuat konsep usul fikih lebih mudah dipahami. Membahas berbagai metode ijtihad dan kaidah usuliyah secara lengkap sehingga cocok untuk pemula maupun yang sudah mahir. Bahasa yang formal tapi tetap cukup jelas untuk pembaca awam yang berminat belajar hukum Islam. Kekurangannya adalah beberapa bagian terasa padat dan cukup berat bagi pembaca baru, sehingga perlu membaca perlahan dan teliti. Beberapa istilah klasik kadang membutuhkan referensi tambahan atau penjelasan lebih lanjut bagi pemula. Tidak terlalu banyak ilustrasi dan diagram yang bisa membantu visualisasi konsep hukum, sehingga pembaca perlu membayangkan sendiri penerapannya. Buku Ilmu Ushul Fikih sangat saya rekomendasikan untuk mahasiswa dan siapa saja yang ingin memperdalam ilmu ushul fikih. Buku ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga melatih kita mengenai metodologi hukum Islam, menghargai perbedaan pendapat di kalangan ulama, serta membekali pembaca dengan kemampuan analisis dan pemikiran kritis dalam menafsirkan dalil-dalil hukum. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih siap menghadapi kajian hukum Islam secara akademis maupun praktis. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.